Aman ya, saya Oke, aman coach. ya, saya lihat headsetnya Mas Mufli keren banget ya. Saya kapan-kapan mau salah. Oke, sip teman-teman, kita mulai ya. Jadi santai aja teman-teman. Jadi kalau misalkan mau nanya, langsung aja nanya ya di kolom chat. Oke, ya. So thank you sekali lagi ya buat IndieBiz. Ada sponsor-sponsor lain mungkin ya. Saya nggak tahu nih harus disebutin apa enggak gitu ya. Ya, oke teman-teman, kita akan bahas tentang orderan terus berdering dengan digital marketing. Ya, ini ada 4 poin yang kita bahasan dan insya Allah kebahas semua teman-teman paling nggak secara garis besarnya. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman nanti masih mau kepo-kepo, mau tanya, ya lanjutkan langsung di kolom komentar. Ya, yuk kita lanjut. Saya langsung ke intinya dulu teman-teman. Ada 4 fondasi ya. Ada 4 hal yang akan kita bahas di siang ini teman-teman semua ya. Jadi yang pertama kita akan bahas nanti tentang produksi. Ya, ini dasarnya dari kenapa orderan bisa terus berdering. Ya tentu karena ya kita eh, punya produk yang ready. Ya, kita punya produk yang memang sudah siap untuk nantinya ya diorder terus-menerus. Ya, jadi kita fokus dari produksi. Yang kedua, teman-teman semua kita akan bahas tentang promosinya itu sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga ada konversi, gimana caranya nge-closingin, ya terutama yang teman-teman untuk di online. Dan yang keempat kita bahas tentang retensi. Ya, tentunya memang selama sejam ini saya akan memberikan inti-intinya, ya sehingga diharapkan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik, ya asik ya. Yang mau nanti praktek, ya ada hal lah yang cukup bisa banyak untuk dipraktekin. Oke? Yuk kita kenalan dulu ya singkatnya teman-teman, nama saya Dani Kurniadi, asli saya dari Tangerang, orang tua saya dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu ya. Jadi saya kalau di rumah dipanggilnya AA ya. Saya punya 3 anak, alhamdulillah 2 laki-laki dan 1 perempuan, Bapak Ibu semua. Terus fokusnya sekarang saya selain di consulting, saya juga punya bimbel ya tadi sempat Mas Mufli bicarakan ya, kenalkan. Ya intinya gitulah teman-teman ya, saya senang sama digital marketing karena sederhananya digital marketing itu murah, kemudian mudah, lalu cepat. Ya, jadi itu alasannya teman-teman semua kenapa saya senang dengan digital marketing. Ya, itu aja ya. Lanjut. Kemudian saya fokus utamanya sekarang di Dani Consulting. Jadi kami adalah konsultan digital marketing spesialis di CS WhatsApp dan di iklan. Ya, jadi kami bantu buat para klien kami. Alhamdulillah sudah 300 kan klien teman-teman semua dan sudah ada 2000 alumni. Ya, itu jadi kami bantu gimana caranya closing di online dan juga bisa mendapatkan calon pembeli yang berkualitas. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini beberapa bisnis yang pernah saya jalankan. Saya pernah jalankan fashion, punya beberapa puluh karyawan, beberapa belas CS, mengelola sosial media dari nol sampai sekian ratus ribu followers, menghabiskan miliaran-miliaran gitu ya, untuk rugi, bukan untuk untung ya, untuk testing-testing semua ya. Bahkan di CS kami dulu teman-teman, itu 1 orang kami perbolehkan untuk pegang handphone lebih dari satu. Ya, makanya di sini kalau ada yang suka apa namanya, aduh Mas Dan bisa pegang satu handphone aja pusing gitu ya. Nah ini bisa lihat gambar ini untuk jadi motivasi ya. Gitu. Yang penting kan orderannya banyak ya, terus berdering gitu kan. Gitu. Pengennya kan ada terus setiap hari ya. Terutama teman-teman yang retail di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah kami banyak banget membantu para UMKM dan corporate-corporate untuk terus bertumbuh ya. Oke, kita langsung ke materi utama ya. Tadi kita udah bahas di awal, ini fondasinya. Ya, jadi saya izinkan buat teman-teman ya sejenak mungkin mau screenshot dulu, ya, mau foto atau videokan ya. Jadi ini inti dari materi kita selama 60 menit ke depan ya. Udah nggak 60 menit lagi sih gitu. Oke ya, yuk kita pelan-pelan kunyah dulu ya. Kita kunyah dulu terutama untuk teman-teman semua yang bisnisnya itu oke, yang bisnisnya, yang jualannya itu bisa dilakukan namanya repeat order ya atau bahasa lainnya adalah RO. Oke, ya boleh teman-teman bantu saya ya biar lebih aktif ya biar ilmunya juga cepat nempel di kolom komentar. Berapa dari teman-teman di sini yang jualannya atau bisnisnya itu bisa di repeat order ya. Sekalian kalau perlu sebut jualannya apa sih biar saya bisa lebih mengenal ya biar nanti saya ngomongnya tuh lebih tajam gitu. Ini yang nonton nih pada jualan apa sih gitu. Ya, boleh teman-teman di kolom komentarnya. Jadi jualan apa? Ya biar saya tahu nih ya ada yang jual kain kafan mungkin di sini jual jasa sunat gitu ya kan karena memang nggak bisa di repeat order ya
Misalkan saya nanti meninggal gitu, repeat lagi kan nggak bisa ya. Nah, cuman kan retensi nggak cuman sekedar repeat order ya. Nah, Intan, bisnis pendidikan. Mas Muhammad Taruna Sakti Batubara. Gila, namanya luar biasa ya, menyala bangku ya. Bisnisnya basreng ya kan. Mas Romi ya, jualan buket. Oke, pensiunan Bank Indonesia, Mariati, frozen food. Oke, Mas Darwis keripik pisang. Oke, fashion, aksesoris rambut, jual minuman kopi. Oke. Rata-rata bisa diretensi ya. Berarti kemungkinan untuk repeat ordernya tinggi nih. Ya. Oke, jual dimsum. Baik. Coffee shop, F&B. F&B-nya apa Putri? Ya, terlalu luas ya. Oke, coffee shop. Sip, berarti rata-rata bisa diretensi ya. Oke, lasanya. Oke, thank you Putri. Evi, packaging, skincare, kosmetik. Oh, packagingnya. Nah, apalagi Evi nih ya. Tinggi banget buat repeat ordernya nih. Tuti, jasa website. Oke, Roland, jasa layanan internet. Oke, semoga bukan kompetitornya dari ya gue jadi gak enak sama ya. Oke, ayam Lazato. Oh ya, gue tahu tuh, gue suka tuh ya, gue suka kentangnya juga enak ya, buka 24 jam Lazato ya. Oh, salah gue megang merek ya. Nasi bungkus ala Jepang. Oke, sip. Alhamdulillah ya, berarti rata-rata bisnisnya jualannya bisa di repeat order ya. Berarti pas nih teman-teman, dari 4 fondasinya ya, berarti teman-teman itu bisa namanya nggak cuman sekedar closing pertama kali, tapi juga bisa namanya repeat order ya. Oke, maka teman-teman semua ya, kita akan mulai justru di awal dari produksi. Ya, jadi banyak dari kita ya teman-teman semua ya tadi ya ada yang jual jasa, ada yang jual barang, inginnya kita terus closing, oke, inginnya kita terus ada repeat order. Ya, cuman sayangnya kadang kita lupa hal yang paling basic kenapa akhirnya kita bisa terus orderannya berdering. Ya, apalagi memakai digital marketing, justru hal pertama adalah apakah kita sudah ready dengan produksinya. Ya, jadi di sini saya merangkum paling tidak ada 5 hal yang teman-teman semua bisa terus tingkatkan, ya, di-upgrade, dievaluasi, dianalisa lagi, ya, diperbaiki lagi, dibagusin lagi, ya, dari segi produksinya. Ya, yang pertama pasti soal fungsi. Apa itu fungsi? Ya, kita memastikan bahwasanya kalau itu makanan, maka makanannya benar-benar enak. Oke, itu fungsi. Kalau itu jasa, maka ketika orang pakai, kita memastikan orang yang pakai jasanya benar-benar dia merasakan efek dari jasa yang kita pakai. Nah, itu namanya fungsi ya, teman-teman. Jadi, hal yang teman-teman semua di sini bisa catat adalah coba ya, tanya lagi sama orang yang udah pernah beli. Tanyakan, kalau misalkan makanan beneran enak gak? Atau pakai angka dari 0 sampai 100 berapa rasa makanan yang udah lo coba, lo beli di gua. Oke. Kalau jasa dari 0 sampai 100 apa? Seberapa manfaat yang lo rasakan setelah pakai jasa gua? Nah, itu namanya fungsi. Ya, teman-teman. Jadi bisa ditanya lagi gitu. Jadi kalau nanti ada yang tanya, Mas Dandi, kok saya produknya udah bagus, tapi kok orderan saya masih kurang ya? Closingnya kecil atau repeat ordernya rendah. Kenapa ya Mas Dandi? Maka di awal justru yang menjadi evaluasi adalah lu yakin nggak produk lu udah ngangenin gitu. Ya, lu yakin nggak produk lu bener-bener impactful? Kalau makanan beneran enak gak? Gitu. Kalau jasa beneran impact gak gitu, berasa gak gitu. Nah, jadi justru alat evaluasinya kita nggak bicara promosinya dulu, teman-teman semua, ya seperti itu. Oke, itu dari segi produksi. Ya, jadi ada emosi. Apa itu emosi? Ya, pastikan jangan cuma sekedar dari segi fungsi yang orang bisa lihat, tapi ada ikatan emosinya. Ya, seperti itu. Apalagi kalau teman-teman semua jualnya produk mahal. Ya, pastikan ada unsur emosinya. Nanti saya kasih contoh ya. Contohnya udah saya sediakan ya, kemudian testimoni ya dikumpulkan, kalau dari WhatsApp di screenshot, kalau dari video itu teman-teman semua bisa di-up lagi ke sosial media ya, kemudian ada authority di sini berarti bisa kerjasama sama orang-orang yang terkenal ya atau selebgram gitu. Dan terakhir ya yang terpenting terutama teman-teman yang muslim adalah sertifikasi ya, pastikan sertifikasi halalnya itu jelas ya, kalau perlu ditampilkan terus ya, karena saya bapak mertua saya terutama ya, kami kalau main ke mall gitu ya sekeluarga, beliau tuh paling nggak mau ya makan di resto yang nggak ada tulisan di depannya lambangnya halal gitu ya. Jadi ini basicnya teman-teman, agar orderan terus berdering pastikan produksinya ready ya, karena ini menjadi inti ya. Itu fondasi yang pertama teman-teman semua. Oke,
Ya, jadi untuk orderan terus berdering. Yang kedua, teman-teman semua, kita bahas tentang promosi. Ya, jadi setelah kita udah yakin nih, oke, produk gua udah cukup seksi nih, ya, udah ready nih buat dikenalin ke orang yang lebih banyak. Nah, maka kita sebut dengan promosi. Ya, paling tidak, teman-teman semua, kalau kita mau melakukan promosi, ada 4 hal yang harus kita benar-benar siapkan, ya, biar promosinya bisa jalan terus, bahkan bisa jalan otomatis tanpa kitanya harus pusing-pusing untuk mikirin terus. Ya. Yang pertama disebut dengan channel, ya berarti kita mikirin nih, ya, di mana sih saya mau jualannya gitu ya. Kalau teman-teman semua tadi kan ada yang jual alat olahraga, skincare, nasi bungkus, ya layanan internet, jasa website, kopi dan lain-lain gitu. Maka pastikan ya lu mau pilih jualannya di mana atau bahasanya channel. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ada yang nanya dan jualan paling rame sekarang di mana? Paling bagus, paling cuan di mana kalau jualan online? Gitu. Nah, maka jawabannya adalah tempat di mana calon pembelinya paling banyak kumpul. Nah, itu channel ya. Yang kedua campaign. Nah, campaign adalah teman-teman semua memilih saya tuh kalau promosi goalnya apa? Ya, karena banyak dari kita promosi itu asal yang penting promo. Padahal kita harus memilih goal promosinya apa. Ya, nih saya kasih contoh biar lebih gampang. Oke. Ya, kalau sama saya kita akan banyak ke sana ke sini ya, teman-teman semua. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara tadi yang namanya campaign, oke, atau bicara namanya materi promosi, oke, jangan materi deh ya. Kita bilang namanya tujuan ya. Tujuan dari promosi. Paling nggak ada 3 pasti. Ya, pertama adalah bikin orang tahu, oke. Atau bahasa Inggrisnya adalah awareness, sering banget ya kita dengar. Atau tujuan dari promosi kita adalah consideration, atau bahasa Indonesianya adalah bikin ya, bikin mereka mau, oke. Atau bikin mereka jadi tanya, oke. Atau yang terakhir, tujuan kita dari campaign di promosi adalah di conversion ya, bikin ya, oke, bikin mereka beli pertama kali, oke, itu ya, dan ya, dan atau dan beli lagi. Nah, itu bicara campaign ya, sehingga teman-teman semua apalagi nih misalkan yang udah mulai punya duit terus ngerasa aduh saya kalau bagian promosi saya kurang jago dan saya pakai agensi aja. Nah, maka pastiin ketika pakai agensi teman-teman tuh udah tahu jenis promosinya yang mana, ya, awareness kah, ya, consideration kah, atau conversion kah, ya, atau bahasa lain dari conversion langsung ke sales ya. Kalau saya sih langsung teman-teman, walaupun kami bantu klien dia baru mulai misalkan, maka kami langsung aja ke conversion. Ya, gitu. Jadi sikat aja langsung ya. Gitu. Jadi itu maksudnya tentang campaign, teman-teman semua. Oke. Ya, kemudian juga apalagi di promosi. Nah, kita tentuin kita mau jualannya ke siapa ya, buyer persona, kemudian medianya juga. Oke, setelah kita udah yakin ya sama promosinya, maka step ketiga atau langkah ketiga adalah baru kita mikirin gimana caranya closing. Ya, nanti ini saya udah siapin kurang lebih ada 7 slide kita bahas tentang gimana cara membuat orang yang belum beli jadi beli. Oke, terakhir yang paling penting juga adalah banyak nih dari UMKM, maaf, terutama kita yang masih baru nih. Fokusnya adalah yang penting closing, tapi lupa sama satu lagi gimana caranya retensi atau terjadi repeat order. Nah, harusnya bahkan teman-teman semua ya yang baru mungkin bisnisnya baru setahun 2 tahun ke belakang, maka harusnya dipikirin juga gimana caranya terjadi repeat order. Ya, terutama kalau teman-teman produknya bisa di repeat. Ya, karena apa? Repeat order tuh jauh lebih murah biaya promosinya, bahkan nyaris nol. Ya, ketimbang teman-teman konversi, yaitu mencari orang yang belum beli jadi beli lagi. Oke, itu ya biar ada gambaran inti dari webinar ini. Ya, sehingga kalau misalkan ditanya, tadi lu ikut webinarnya, itu isinya apa? Nah, maka isinya intinya ini. Oh, jadi kalau gue pengen serius jualan online, terus pengen ada orderan bahkan tiap hari, maka gue harus fokus dengan produknya, di-upgrade. Kemudian gue juga harus jalankan promosi dengan serius. Dan gimana caranya setiap hari ada yang closing. Dan saat itu juga gimana caranya ada yang bisa untuk repeat order. Ya, jadi ini basicnya. Oke, sip. Saya mau tes lagi. Ya, silakan ketik lanjut ya buat teman-teman. Saya memastikan bahwasanya teman-teman semua masih mendengarkan, masih menyimak, masih ready buat kita lanjut terus. Gila ya. Intan pakai caps lock jebol ya, lanjut gitu ya. Continue asik ya, luar bioskop ini ya. Ada yang dari luar negeri ini ya.
Lanjut, lanjut. Oke, thank you Siva Cristiano Ronaldo. Salah ya. Udah lagi pildun nih soalnya ya. Gas. Waduh, saya nggak jualan gas nih. Belum jualan gas Daniel ya. Oke, thank you ya. Makasih. Ya, saya senang ya. Masih pada minyak semua di sini ya. Oke, nyimak ya. Oh ya, betul. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk lebih teknis ya, teman-teman semua. Tadi kan ini kita bahas tentang fondasinya ya. Jadi ibarat kata rumah dia nggak mungkin berdiri kalau nggak ada tiang, nggak ada tembok-temboknya gitu ya. Nah, maka untuk mengeksekusi empat ini, ya, untuk mengeksekusi empat ini kita pakai basic atau standar dari melakukan digital marketing. Nah, ini kalau teman-teman nanya, baik, dan saya mau fokus nih biar orderannya terus berdering. Nah, maka gimana eksekusinya? Maka kita bahas tiga targetnya. Berarti ya teman-teman semua di sini kalau misalkan ya mau digital marketingnya jalan terus, hal yang pertama justru dipikirkan adalah namanya lead generation. Ya, atau gimana caranya membawa terus calon pembeli datang. Oke, datang kemana Dan? Datang ke tokonya kalau punya toko offline. Oke, datang ke WA-nya kalau jualan di WA. Datang ke sosmednya, misalkan jualannya lewat DM, lewat sosial media. Oke, kemana lagi? Datang ke misalkan ke websitenya, karena jualannya juga lewat website. Atau mungkin teman-teman semua jualannya lewat marketplace misalkan. Ya, gitu. Itu namanya lead generation. Atau gimana caranya membuat calon pembeli kita datang ya, membawa. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, setelah kita sudah melakukan aktivitas lead generation, maka kita juga bisa melakukan secara bersamaan yaitu conversion. Ya, yaitu gimana caranya membuat yang tadi datang nih si calonnya itu untuk akhirnya mereka beli. Oke, ya. Jadi ibaratnya ada yang ibarat kata anggap ini toa gitu ya. Dia koar-koar, terus akhirnya bikin orang itu datang, oke, atau kita sebut tadi dengan lead generation. Nah, sekarang gimana caranya orang yang datang ini akhirnya closing? Ya, nah inilah kita sebut dengan conversion. Oke, membuat orang membeli. Nah, nanti kita akan bahas lagi di slide-slide berikutnya ya, cukup banyak. Oke. Dan satu lagi aktivitasnya adalah teman-teman semua bisa melakukan aktivitas namanya retention tadi atau membuat yang sudah beli untuk mereka beli lagi. Nah, tiga hal ini itu bisa kita lakukan semua dengan namanya digital marketing. Kalau nanti ada yang mau nanya, dan oke, kayaknya seru banget ya digital marketing. Saya tadinya ragu-ragu atau takut. Sekarang saya mau lebih serius. Maka berapa uang yang harus saya keluarkan untuk saya memulai aktivitas digital marketing? Oke, ya terutama di sini kalau kita bicaranya iklan, ya kita bicaranya iklan karena saya paling seneng kalau dari semua iklan karena paling cepat, instan. Nah, maka instan ya. Kalau Intan itu tadi yang ngajak saya ikut webinar hari ini ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kita mau belajar iklan, maka teman-teman semua bisa start dari rekomendasi saya, start dari 50.000 per hari. Nah, itu udah bisa start untuk melakukan aktivitas iklan secara online. Ya, yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, persiapannya adalah ya persiapannya teman-teman semua kalau mau digital marketingnya itu rapi, oke, dan terutama di sini yang udah punya karyawan, maka saran saya jangan satu nomor dipakai untuk semua. Oke, maka punyalah paling tidak dua nomor ini. Oke, nomor yang pertama disebut dengan nomor organik, yaitu teman-teman semua itu punya nomor ya yang di mana dia ada dimanapun ya, di sosmed ada, di banner ada, oke, ya. Pokoknya di setiap media promosi nomor ini ada. Nah, itu disebutnya dengan nomor organik, oke. Nah, yang menariknya teman-teman semua, kalau kita mau lebih fokus digital marketingnya nanti mau besar, oke, ingin lebih profesional lagi, maka saran saya adalah punya yang kedua, yaitu punya nomor khusus iklan. Oke, ya kenapa? Karena kita mau ngebedain nih nanti aktivitas yang pakai duit versus dengan aktivitas yang nggak pakai duit. Ya, walaupun nggak pakai duit itu kan kita punya karyawan ya untuk dia menjalankan. Cuman kalau iklan kan kita punya deposit lagi, ya kita bayar lagi nih. Ya, salam kenal Mas Indra dan Mbak Bulan ya yang on cam. Thank you banget nih. Ya, jadi bisa lihat wajahnya yang lagi semangat nih, Mbak. Ya, Indra lagi di mana itu? Belakangnya rumput-rumput ya. Langsung pada on cam lagi yang lain. Masya Allah. Terima kasih Kak Putri, Pak Abdur.
Salam kenal ya. Putri lagi ada di ini ya, ada di Aurora ya, Masya Allah ya. Oke, ya itu teman-teman. Jadi saran saya ya buat teman-teman yang mau fokus digital marketingnya jadi lebih bagus ya. Jadi jangan lagi punya nomor untuk semuanya ya. Nanti lo puyeng. Apalagi lebih parah adalah lu punyanya adalah nomor pribadi dipakai buat jualan. Wah, game over itu ya. Gitu. Jadi nanti mau delegasi susah gitu dan kurang profesional ya seperti itu. So itu teman-teman, dan buat yang retail ya terutama teman-teman yang repeat ordernya itu cukup tinggi, bahkan saran saya adalah punya nomor yang ketiga namanya nomor CRM atau nomor khusus after sales. Jadi kalau orang mau beli lagi. Oke ya, salam kenal Mas Roland, Mas Rafsan ya. Wah, wih Mas Taruna ya, Mas muda-muda sekali ya. Thank you bro. Wah, pada on cam ya. Saya happy banget nih ya. Jadi bisa lihat wajahnya yang ganteng-ganteng dan solehah ya. Itu ya. Jadi punya tiga nomor. Mas Dandi, apakah tiga nomor ini harus tiga handphone? Oke, maka jawaban saya adalah kalau lo mau sangat serius silakan. Tapi kalau misalkan modalnya masih ngepres, masih pas-pasan, minimal satu handphone. Oke, teman-teman punya dua nomor. Ya, tadi nomor organik, satu lagi adalah nomor iklan. Halo Kristiani, ya, kepalanya ada muncul daun-daun ya. Semoga dia masih sehat-sehat aja ya. Ada Taskia. Makin rame ini ya Intan ya, yang on cam ya. Happy banget nih saya. Oke, thank you guys, mantap. Ya, sambil lanjut ya, karena saya juga memperhatikan teman-teman semua. Itu ya, jadi pelajaran yang kedua ya, bukan yang kedua, mungkin yang keberapa nih ya. Jadi beres dari webinar ini, cobain deh ya, punya nomor khusus jualan. Ya, itu sangat worth it banget buat teman-teman punya nomor khusus jualan. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman, saya lanjutkan. Nah, oke, jadi sederhananya, kalau tadi teman-teman semua mau melakukan aktivitas membawa calon pembeli lebih banyak, nih ya, terutama di sini yang baru pada mulai, yang kayak ngerasa, Kak Dandi, aku produknya kalau orang makan, ya karena jualannya makanan atau minuman, orang pasti mau nagih Kak. Orang seneng gitu. Oke, tapi kok Kak, aku omsetnya masih stuck ya, gitu-gitu aja ya. Nah, maka alat evaluasi pertama adalah gimana aktivitas lead generationnya. Lu udah ngejalanin nggak secara serius ngebikin orang itu untuk datang ya, atau bahasanya tadi lead generation ya. Nah maka teman-teman semua ini yang lagi on cam nih, Indra, Putri, Roland, ya, Muhammad, Aidil, Kristiani, Taskia dan Intan ya, yang sedang menyimak juga gitu ya. Nah maka ada 15 tempat teman-teman semua ya, ada 15 tempat untuk kita melakukan aktivitas digital marketing, terutama bikin orang itu datang ke tempat kita. Oke. Nah, tadi kan udah ada ya, saya sempat bilang kalau misalkan kita ingin memilih di mana tempat terbaik buat promosi, maka jawabannya adalah jawabannya adalah kita cari di mana calon pembeli kita paling banyak kumpul. Ya, kayak gitu. Itu paling gampang. Jadi teman-teman tinggal lihat dari 15 tempat ini di mana calon pembelinya paling banyak kumpul, guys. Ya, gitu. Mas Dandi kayaknya paling banyak itu mereka kumpulnya di Google deh, Mas. Mereka carinya di Google. Nah, berarti kita harus fokus sama SEO. Ya, SEO itu adalah kalau orang cari produk kita di Google, maka bisa muncul websitenya kita, sosial media kita. Gitu ya. Karena bicara SEO sekarang nggak cuma soal di Google, tapi SEO di YouTube, ya SEO bahkan di marketplace itu juga berlaku ya, kayak gitu, atau search engine optimization. Oke. Ya, jadi gampang lah ya, teman-teman tinggal screenshot ini kalau nggak ngerti atau pengen lebih lanjut kan tinggal nanya AI ya. Udah gampang sekarang. Dengan adanya AI tinggal foto, screenshot, tanya apa ini gitu ya. Udah gampang banget, udah canggih zamannya. So itu ya 15 tempat buat teman-teman semua melakukan aktivitas digital marketing. Ya. Kalau saya ditanya, Mas Dandi paling banyak di mana ngabisin waktunya untuk mendatangkan calon pembeli lebih banyak? Maka jawaban saya adalah pasti di sini, social media marketing, social media advertising, oke, ya itu, dan WhatsApp marketing. Ya, ini yang kita paling banyak karena calon pembeli kami itu paling banyak di sini. Ya, lewat social media organik, berbayar, dan juga lewat WhatsApp. Oke, Mas Dandi berarti nggak main dong untuk marketplace misalkan. Ya, kalau saya pribadi saya nggak main di sini. Ya, saya pun di jualan beberapa retail. Saya pernah main tapi nggak lama, ya paling cuma setahun 2 tahun. Sisanya kami jualan fokus di web ya dan WA. Itu paling banyak.
Karena kenapa? Soal database ya teman-teman semua. Jadi saya saranin ya apalagi buat teman-teman yang baru mulai justru kalau bisa jualannya di platform sendiri ya gitu. Jadi biar dapat database. Oke, ini udah ada yang nanya nih, menarik nih ya. Saya stop share dulu. Ya, sekalian kita jeda dulu ya teman-teman. Saya bukan tipikal yang penting materi habis. Buat apa? Ya, yang penting teman-teman dapat ilmunya. Mendingan sedikit tapi pas dicobain praktek impactful ya. Saya lihat dulu pertanyaannya ya. Ini izin malah saya yang ituin sendiri ya. Aman Mas Mufli? Boleh, Coach. Kalau nggak Aman keganggu ya? materinya ya, nggak Oh apa-apa. enggak akan ganggu ya. Paling nggak selesai materinya. Ya, tenang aja, gue nggak dikasih KPI, materi harus tuntas ya, santai aja ya. Oke, sip. Kita, gue langsung share screen ya. Tadi udah ada yang apa nanya, ya. Biar lebih interaktif kita guys ya. Buat, oke, apalagi ini jam habis jam makan siang ya kan. Set. Oke, kita FAQ. Ya, nah, sip. Assalamualaikum. Ya, saya Muhammad Indra dari Kota Bandung. Izin bertanya. Oke. Bagaimana cara mengubah audiens media sosial menjadi pelanggan yang benar-benar membeli produk? Oke. Mengubah, oke, followers, oke, menjadi ya, menjadi buyers. Oke. Sip. Itu yang pertama ya, doi nanyanya. Oke, ya. Yang kedua adalah strategi digital marketing apa yang paling efektif untuk meningkatkan closing bagi UMKM? Oh, nanyanya tiga ya, buset. Langsung banyak nih guys ya. Oke, ya. Strategi digital marketing apa yang paling efektif untuk meningkatkan closing bagi UMKM dengan budget terbatas? Oke, strategi digital marketing. Oke, terbaik untuk ningkatin closing. Closing yang budget promonya terbatas ya. Semua juga terbatas, gue juga terbatas, guys. Ya, cuman mungkin batasan kita beda. Ya, misalkan batasan kami sebulan misalkan 10-20 juta gitu. Mungkin teman-teman baru 1 juta, 2 juta, bahkan udah ada yang 100-200 juta. Jadi soal bukan promonya terbatas ya, tapi tadi ya strateginya. Ini pertanyaannya cerdas banget ya, walaupun 3 pertanyaan ya. Semoga udah mewakili banyak teman-teman semua di sini. Yang ketiga, apa indikator utama yang harus dipantau untuk mengetahui apakah kampanye digital marketing berhasil atau tempat menyasar segmentasi pasar? Wih, keren banget. Oke. Oke, indikator ya. Cara baca hasil promosi. Oke. Yang tepat, oke, agar tidak boncos. Nah, mungkin kayak gitu ya bahasa Sumateranya. Oke guys, ini satu orang bertanya untuk tiga ya. Sisanya adalah em, background-background terus yang dikasih. Oke, siap. Oke, sip. Saya langsung jawab. Saya jawab dari nomor 3 dulu ya teman-teman, karena di materi ada. Ya, jadi kalau ada yang nanya nih, Dan, gimana caranya cara baca hasil promosi yang tepat agar tidak boncos? Apalagi gue takut nih Dan, kalau gue keluarin duit, terus ternyata bukannya untung malah buntung. Nah, itu dia. Maka jawabannya teman-teman semua itu ada di jawaban yang ini. Oke, yang ini. Ya. Jadi ini ya teman-teman ya, nanti takutnya nggak muncul. Jadi ini yang ditanya sama Muhammad Indra ya. Saya mau balas lagi ya. Saya mau jawab dulu yang nomor 3 malah. Gimana cara baca hasil promosi. Nah, perhatikan teman-teman semua. Ya, maka pas banget ya. Ini slide berikutnya ya, habis yang tadi. Nah, ini dia cara untuk ngukurnya. Ini buat teman-teman nih ya, yang takut rugi. Ya, atau orang hitung-hitungan banget. Nah, ini cara dasar buat teman-teman semua ya, ngukur hasil promosinya di online. Oke, ya. Nah, yang pertama ya, teman-teman, itu fokusnya ada dua aja, di cost per lead dan di cost per acquisition. Fokusnya di sini aja. Ini fokus satu, ini fokus dua. Oke. Nah, gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya adalah pertama kita harus tahu berapa harga tiap orang yang masuk dari hasil kita promosi, baik itu bayar ataupun gratis yang kita lakukan ya, baik itu Kak. Tapi gratis ini tidak gratis ya, karena kan kita kan melakukan. Ada listrik yang dibayar, ada kuota yang dibayar, ada karyawan yang kita gaji. Jadi gratis di sini pun sebenarnya ada cost-nya. Oke, nah ini namanya cost per leads. Jadi biaya calon pembeli yang masuk dan yang kedua biaya per acquisition-nya. Sederhananya ya, untuk Mas Indra tadi yang nanya dan teman-teman yang lain kalau yang pertanyaannya sama, kita lihat contohnya.
Kalau kita keluar uang 1 juta untuk iklan, misalkan iklannya di TikTok, oke, atau di Facebook, atau di Instagram, ya, let's say dia iklan 1 juta, misalkan untuk 1 minggu, misalkan, ya, untuk 1 minggu, 1 week. Nah, terus dari iklan 1 juta, yang masuk ke WA 50, yang beli 10. Nah, maka kalau kita mengacu kepada dua ini, berarti teman-teman punya cost-nya adalah biaya yang dikeluarin dibagi orang yang masuk. Berarti cost per leads-nya atau harga satu orang yang masuk ke WA itu 20.000. Oke. Dan yang kedua adalah cost per acquisition-nya, yaitu berapa biaya yang berhasil closing. Misal, tadi iklan 1 juta, oke, terus yang beli 10. Berarti harga cost per closing-nya atau satu orang sampai terjadi closing itu harganya 100.000. Nah, dari sini aja teman-teman, untuk kita ngejawab pertanyaan yang tadi, oke, untuk kita ngejawab pertanyaan yang tadi, berarti kita bisa lihat, oh, ternyata saya cost per leads-nya murah, tapi cost per acquisition-nya saya mahal. Sehingga ya, yang harus saya optimasi adalah dua, ya, di sini cara jawabnya. Set. Oke, guys. Ya, nah ini jawabannya. Oke, gue jawab di sini deh. Set. Ya, nah ini guys. Oke, ya. Sehingga teman-teman semua, kalau misalkan, ya, misalkan kayak gini. Tadi yang nanya siapa namanya? Indra ya. Indra, kalau cost per acquisition kamu kurang dari 100.000, berarti kamu pasti boncos. Karena kamu butuh uang keluar 100.000 untuk kamu dapetin 100.000. Ya, jadi nol nih Indra. Ya, sehingga yang kamu bisa optimasi adalah, ya, yang pertama berarti targetingnya, ya, targetingnya dispesifikan lagi, ya, spesifikan lagi. Nah, ini teknikal banget lah ya. Nanti kita bicara ad set, kita bicara ads, ya, gitu. Yang kedua, apa yang kamu bisa lakukan, Indra, adalah kamu, ya, buat yang sudah beli, oke, atau new customer jadi beli lagi. Oke, sehingga Indra, oke, mungkin biaya akuisisinya kamu em, apa disebutnya balik modal atau bahkan boncos tadi 100.000. Tapi karena dia beli lagi, akhirnya lahirlah namanya apa sih disebutnya biaya retensi, cost of, ya, lifetime, ya, values, ya, CLTV. Jadi adalah harga harga untuk mereka repeat order. Ya, itulah teman-teman yang dilakukan sama bisnis-bisnis besar gitu ya. Misalnya, maaf ya sebut merek, itu kayak Gojek gitu ya, kayak Uber dulu. Ya kan dia ngasih voucher ke kita, ya, tapi karena kita pakai vouchernya sekali, kita malah pakai dia berkali-kali. Nah, itu namanya cost per lifetime values. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, ya, strategi digital marketing terbaik untuk ningkatin closing ada di materi. Saya akan jawab pakai materi ya. Mengubah followers jadi buyers. Jawaban sederhananya adalah berikan lead magnet. Oke, apa itu lead magnet? Ada juga di materi, ya. Gitu. Jadi dua dua jawaban ini saya akan paparkan dengan materi ya. Ternyata sekarang udah 14.46 ya. Udah mau habis waktu gua ya. Kayak gitu ya guys. Oke, sip. Saya lanjutkan ke materi ya. Gue sebenarnya paling senang tanya jawab justru ya. Cuman materi juga dulu ya. Takutnya gue dimarahin sama panitia. Takutnya saya dipanggil lagi nanti buat ngisi ya. Gitu. Mas masih kurang mas. Nanti ngisi lagi gitu. Oke, sip. Kayak lanjutkan ya guys ya. Oke, nah ini buat teman-teman tadi yang ingin lebih fokus. Oke, Kak Dandi, gue mau promosi nih di iklan. Nah, maka gimana tahapannya? Nah, lu langsung screenshot aja deh guys. Ya, screenshot aja atau di foto. Ini 5 tahapan kalau mau iklan. Oke, biar dia jadi orderan. Ya, tahapan pertama, pastiin teman-teman ngebikin iklannya benar. Oke, jangan asal bikin iklan yang serius tadi ya tentang produksi. Oke. Yang kedua, pastiin pas iklannya muncul, oke, teman-teman harus memilih apakah mau muncul di semua tempat, di feed, di story, di explore atau ketiganya atau salah satu. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah iklannya nanti diklik, pastikan teman-teman itu mau mana? Ke WA langsung dari iklan atau justru mau ke landing page dulu atau website baru ke WA. Oke, kalau yang ini biasanya jauh lebih murah, teman-teman. Ya, karena dan WA-nya pasti banyak. Cuman yang kurang bagusnya biasanya banyak juga. Ya, tapi kalau teman-teman yang ngekliknya iklannya ke website dulu atau landing page baru ke WA, biasanya di sini harganya lebih tinggi dan harganya dan kualitasnya pasti jauh lebih bagus. Ya, gitu. Yang keempat, buat teman-teman yang mau iklan, tahapannya adalah ketika nanti mereka udah masuk,
ke WA, ke website, datang ke toko, pastiin kita udah ready untuk ke closinginnya. Ya, baik itu lewat WhatsApp, website, ataupun datang langsung di offline. Ya, atau teman-teman misalkan ada namanya COD, ya, gitu. Terakhir, ketika mereka mau pesan, teman-teman semua, ya, pastikan kita udah ready nih nanti yang after salesnya, ya, jangan cuman bikin mereka sekali beli. Ya, seperti itu. Itu 5 tahapan iklan jadi orderan. Ya, mohon izin saya nggak buka chatnya dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti panitia mungkin bantu ya chatnya. Gue di sini 7 belum gue buka ya. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Nah, tadi kan sempat ada yang bahas tuh. Gimana Mas Dandi untuk ngebikin followers jadi buyers ya, biar mereka akhirnya beli. Karena mungkin followers saya sudah 10.000 Kak, gitu ya. Intan banyak sekali jempolnya ya. Ya, followers saya udah banyak Kak, gitu. Tapi kok sedikit yang beli. Nah, maka teman-teman semua, kalau mau ngubah followers jadi buyers, maka fokusnya bukan di Reels. Oke, fokusnya di feed. Kak, Reels kan di feed. Iya, cuman feed itu kan sama Reels kan sekarang kalau kita buka IG, tab Reels kan dia sendirian ya. Nah, ini saya yang di sini gitu. Ya, fokusnya yang di sini. Oke, fokusnya yang di sini. Nah, maka teman-teman, itulah kita bisa naruh orang percaya, portfolio reliable, bahkan kita disebut namanya di sini promo. Oke, atau kita bicara namanya salesnya. Nah, itu di feed kita taruh. Oke. Dari feed kita antar mereka kemana teman-teman? Ke link di bio. Oke. Atau minta kita untuk di DM atau direct message ya. Kayak gitu. Jadi fokusnya adalah feednya itu dimainkan. Ya. Terus di mana lagi? Di story. Oke. Ya karena story tempatnya teman-teman untuk engage ngobrol sama mereka. Ya gitu. Teknisnya gampangnya adalah jangan lupa ketika nanti promosi masukin langsung link ke WA-nya. Misal kalau WA. Jadi silakan klik di sini. Ya, jadi ini story-nya kan biasanya langsung ke WA. Ya, kayak gitu. Nah, ini kita kalau bahas teknis udah habis kita waktunya bahas satu teknis aja ya. Semoga teman-teman udah cukup paham. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas step kedua. Tadi kan kita udah bahas nih cara datengin calon pembeli, ya kan? Ada yang pakai iklan, ada yang pakai tadi sosmed, oke? Mungkin ada yang teman-teman di sini udah pakai paid promote, ada juga misalkan pakai influencer, misalkan, ya, macam-macam gitu. Nah, sekarang kita bahas yang fondasi kedua, gimana caranya bikin mereka beli, ya? Atau pembeli pertama, first closing, atau new customer. Nah, maka paling nggak teman-teman semua ada 19 tips. Oke, ya ada 19 tips, foto aja ya. Screenshot aja nanti tinggal tanya AI aja lah ya. Untuk teman-teman itu bisa mempercepat proses closingnya. Ya, gitu. Dan paling dasar untuk orang bisa closing adalah di sini, di remarketing atau retargeting. Kalau bahasa lainnya sebenarnya teman-teman, retargeting atau remarketing, apalagi yang jualan lewat WhatsApp, inilah yang disebut dengan follow up. Oke, ya jadi retargeting atau remarketing sebenarnya follow up, cuman bedanya follow upnya bayar, ya. Sama kayak teman-teman semua pasti pernah merasakan dan setiap hari di handphone kita, ya kita mikir nih misalkan, aduh kayaknya gue minggu depan pengen jalan-jalan deh ke puncak gitu. Nah, tiba-tiba pas buka sosmed, buka handphone, isi iklannya apa? Ya jalan-jalan ke puncak. Ya, atau teman-teman mau beli kacamata baru misalkan, ya tiba-tiba pas buka sosmed isinya nawarin kacamata baru gitu. Nah itu namanya adalah retargeting, remarketing. Jadi kita di follow up, teman-teman, ya. Seperti itu. Oke, ya. Mari kita masuk lebih dalam. Jadi ini rumus dasarnya kenapa orang mau beli produk kita, teman-teman semua. Jadi closing atau sales terjadi karena orang cari manfaat atau values dan manfaatnya tentu jauh lebih besar ketimbang harga yang harus dia bayar. Ya, pasti kita setuju nggak mau kita beli barang yang harganya jauh lebih besar daripada manfaatnya, ya mubazir banget gitu kan. Misalkan beli tisu gitu ya, tisu 1 kotak tapi harganya 100.000 gitu, kayak gila mahal banget buat apa gitu ya. Tapi apa yang buat orang mau beli lagi? Karena faktor ketiga teman-teman semua yaitu communication, ya. Jadi teman-teman semua, kenapa akhirnya kita jadi laris manis? Karena manfaat yang mereka terima, oke, itu terus kita komunikasikan dan ya terasa langsung oleh mereka, ya maka kita bahas lebih dalam tentang values atau manfaat di sini, ya karena banyak apa para coach mungkin ya, para trainer atau teman-teman ikut training gimana caranya naikin orderan, dia bilang tingkatkan valuesnya, ya tapi kalau kata orang Jawa opo iki values gitu. Nah maka waduh, ya kok gue jadi lompat, sorry kepencet.
Ya, masih banyak slide-nya ya. Udah habis gua. Biarin aja ya. Oke. Ya, gue mau ngasih semua. Tadinya slide-nya cuma 18 ya, tapi gue tambah-tambahin jadi 40 ya. Gak apa-apa lah ya. Gitu. Nah, ya. Jadi teman-teman, manfaat atau values. Oke. Jadi ada 4. Mas Dandi ini lagi bahas apa? Kenapa orang mau beli produk lu? Oke. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas Dandi apa yang bikin orang kenapa ya dia mau beli produk gua terus? Nah, itu namanya values. Yang pertama, orang beli karena fungsi. Kalau makanan berarti enak, kalau jasa berarti ya berhasiat, ya kerasa langsung. Oke, itu namanya fungsional. Yang kedua, orang beli karena emosionalnya. Ya, mereka ngerasa nyaman. Ya, mereka nggak cemas. Oke, mereka merasa happy. Mereka merasa makin keren. Oke, mereka bangga sama brandnya. Itu namanya badge, ya, badge value ya, di emosionalnya. Nah, terutama buat teman-teman yang jualnya barang menengah ke atas, apalagi premium, maka emosional wajib. Ya kayak gitu kayak di kami teman-teman, kalau teman-teman ikut training kami itu harganya 3.500.000 sehari ya buat CS doang. Pasti akan bilang wah mahal banget ya. Iya betul mahal, kami paling mahal se Indonesia gitu, tapi alhamdulillah rame, ya rame aja gitu. Itu karena tadi nggak jual sekadar fungsi doang tapi ada emosinya ya. Yang ketiga, ada manfaat, bisa mengubah hidup mereka, masa depannya jadi lebih baik, dan juga ada manfaat sosial. Saya kasih contoh biar lebih gampang. Ya, contoh kalau teman-teman buka aplikasi Oren, kita bisa lihat ya, dia ada merek ini, tapi dia juga tambahkan ini. Oke, bahkan di menunya dia tambahkan ini dan ini. Nah, apa maksudnya? Kalau kita korelasikan dengan manfaat, maka dia menambahkan selain minumannya enak, murah, dia juga menambahkan unsur yang ini. Oke, nggak kebayang ya. Jadi dia menambahkan unsur fungsional dan sosial. Nah, itu dia. Ya seperti itu ya. Saya lanjut, misalkan ya teman-teman bikin copywriting masih belum kebayang gimana caranya biar lebih nonjok copywritingnya. Nah maka tambahkan nggak cuman sekedar produk teman-teman bagus tapi emosional juga juga dimasukkan ya. Jadi ini ditambah dua-duanya ya. Contoh kita bisa lihat di sini ya, Yogyakarta dekat, hemat, dan selalu punya cerita seru ya. Dekat dekat kemana? Dekat di sini ya. Dekat itu yang di sini save times, dekat. Hemat hemat itu masuknya adalah di sini reduce cost. Oke, selalu punya cerita seru, masuknya di fun entertainment. Aduh, pencet ya, sorry ya. Gitu teman-teman semua. Jadi ini rumus dasar buat teman-teman yang ingin mengeksplorasi manfaat produknya dengan lebih profesional ya. Jadi ini kalau tadi mau foto yang ini ya, cuman udah gue coret-coret ya. Gitu ya, jadi pakai values. Jadi kalau jualannya lebih mahal pastikan teman-teman ada unsur emosionalnya. Nah itu kalau buat kami syarat mutlak ya, jangan sekedar fungsinya doang. Kalau fungsi doang selesai, lu jualnya orang pasti akan compare sama harga. Oke, seperti itu. Kemudian tips yang kedua, biar closingnya lebih gacor, teman-teman semua, maka saran dari saya adalah buatlah namanya lead magnet atau disebut dengan produk yang gratis. Ya, tadi sempat tanya gimana cara closing yang efektif. Maka saran saya, apalagi kalau teman-teman jualnya di WhatsApp, berikanlah lead magnet. Oke, apa itu lead magnet? Produk yang harganya nol. Oke, langsung gua kasih contoh. Teman-teman bisa lihat, misalkan para pengguna ChatGPT, ya. Oke, saya lihat di sini kan wajah-wajahnya pada pakai yang gratisan. Sama gue juga yang gratis ya, tim gue pakai yang gratis gitu ya. Nah, gratis teman-teman semua, inilah yang kita sebut namanya lead magnet. Oke, jadi dia ngasih gratis dulu. Yang penting yang pakai banyak. Ya, makanya saya ingat banget ChatGPT baru 3 hari kalau nggak salah atau seminggu launching 100 juta usernya. Bayangin. Ya dulu 100 juta tuh butuh berapa bulan gitu ya pas si Facebook atau Instagram. Sekarang 100 juta user 3 hari atau seminggu. Bayangkan. Ya karena dia memakai value ladder ini. Dia ngasih gratis dulu. Oke, tapi banyak dari kita nggak puas ketika pakai gratis. Nah, itu disebut dengan core offer. Akhirnya kita beli yang sebulan segini harganya gitu ya. Bahkan sekarang ada yang mahasiswa nih, saya lihat beberapa wajahnya masih kinyis-kinyis banget ya, masih unyu-unyu banget nih. Ya kayak Intan juga masih unyu-unyu banget nah. Yang beli 349.000 tuh kayak masih mahal gitu Mas Mufli ya. Maka yang dia lakukan adalah dia membuat namanya tripwire teman-teman ya. Atau produk yang harganya murah banget. Nah, adalah namanya akhirnya ChatGPT Go. Harganya cukup 75.000 gitu. Ya, jadi tripwire
itu produk yang harganya murah, yang penting dia beli. Nah, sehingga teman-teman semua bisa contek caranya kayak gini ya. Jadi conteknya pakai ini. Nah, ini draftnya. Oke, ya. Produk utama kita namanya core over. Kalau mereka ragu-ragu, bilang produk kita mahal. Nanti dulu, saya pikir-pikir dulu. Berarti kita kasih produk namanya lead magnet. Oke, kalau mereka mau coba tapi ragu-ragu, kita bisa kasih yang harganya murah banget namanya tripwire. Oke, kalau ada yang ngerasa pengen dapat lebih, namanya profit maximizer. Kasih barang yang harganya lebih mahal. Itu dia. Ya, saya kasih contoh lagi. Oke. Misalkan teman-teman semua ya, saya waktu itu lagi ke Malang, ada yang jual crispy almond harganya 41.000 ya. Oke, nah berarti crispy almond harga 41.000 itulah yang disebut dengan core offer ya. Tapi bayangkan, akhirnya yang tadinya saya ragu-ragu mau beli, apalagi mohon izin ya, apalagi mohon izin ya, nulisnya aja ininya tuh hitam gitu ya, dekil gitu ya. Ya kan kayak apaan sih nggak niat lu jual gitu 41.000 gitu. Tapi apa yang membuat saya mau beli 3 toples teman-teman? Karena jawabannya dia ngasih apa? Yes, dia ngasih namanya lead magnet. Dia kasih sampel. Oke, ya itu namanya product value ladder. Jadi teman-teman paling nggak kalau misalkan di sini yang udah nanya banyak, tapi yang closingnya masih rendah, maka berikanlah lead magnet atau produk gratisan. Mas Dandi, lead magnet tadi apa aja? Nah ini ada 12 produk gratis yang lo bisa bikin guys. Oke, berarti lead magnet bisa jadi bahan follow up ya, kayak gitu. Oke, ya saya lanjutkan lagi. Kasih contoh lagi ya. Misalkan teman-teman Canva ya, kan kayaknya kita semua jadi SC sekarang ya. Mufli SC, sarjana Canva. Semua orang udah pakai Canva sekarang ya, keren banget. Nah, maka kita lihat Canva harganya nol. Oke, terus kalau kita mau produk utamanya ada yang 769.000. Oke, nol berarti yang ini, lead magnet. 769.000 berarti yang core offer. Oke. Nah, Mas Dandi, dia punya nggak yang tripwire, yang produk harganya murah? Ada. Oke, namanya Canva yang cuman 1 hari 14.000, lo bayangin guys. Ya, apa bedanya? Bedanya dia udah premium, tapi harganya murah, tapi cuman 1 hari. Gitu. Nah, itu namanya tripwire. Ya, jadi strategi ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang sekarang merasa ya udah banyak yang nanya, apalagi yang jual makanan ya. Walaupun makanannya misalnya Kak Dandi, ya kali gua ngasih gratis dulu kirim gitu, rugi dong gua gitu. Nah, maka tadi ada 12, nggak cuman sampel doang ya gitu. Oke, nah ini contoh lagi buat teman-teman mungkin sering ya kita pergi ke sini gitu. Bahkan sekelas merek ini dia bikin catering, guys. Dia bikin catering. Ya, kalau dalam produk value ladder berarti dia bikin namanya adalah continuity. Dia pengen produknya dipesan terus, ya namanya continuity. Gitu ya. Oke, ya kesimpulannya tadi Intan bilang katanya, Coach nggak apa-apa tipis-tipis promosi ya. Gue promosi di sini aja Intan ya, gitu. Izin ya Mas Mupli gitu. Nah ini teman-teman yang kami pakai untuk kami sendiri jualan. Ya, jadi teman-teman menggunakan produk validator itu untuk memetakan selain produk yang utama atau disebut dengan core offer, maka teman-teman semua kalau ada yang bilang mahal, turunkan ke lead magnet, kasih produk gratisnya. Lu bisa kasih apa? Ebook, webinar gratis, grup gratis, ya atau kalau lagi misalkan buka booth, nah, ya, gitu. Ya. Kalau orang ada yang pengen dapat service lebih, jual ya. Kayak kami punya training teman-teman 2 hari training kami harganya 75 juta. Ya, tapi kadang ada yang ragu 75 juta bilang mahal. Tapi pas kami kasih lead magnet, nyobain tripwire, banyak yang lompat dari nol langsung ke sini. Ya, kayak gitu. Jadi banyak ya. Bahkan kami punya e-course teman-teman harganya 2.900.000 per bulan. Ya, gitu. Nah, ini produk value ladder. Jadi kalau teman-teman memakai ini buat jualan, ini powerful banget ya. Jadi seru banget. Seperti itu, Mas Mufli, saya mau tanya dulu, sekarang udah jam 3 lewat 2. Saya masih punya waktu untuk ngejelasin atau langsung tanya jawab dulu? Oke, boleh 10 menit lagi, Coach, mungkin kurang lebih itu. 10 Ya, menit lagi. untuk menjelaskan. Hatur nuhun. Baik, Oke, thank you. sami-sami. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman. Oke, cara yang kedua buat bikin mereka yang ya terutama teman-teman yang jualan di WhatsApp, biar mereka cepat closing, teman-teman harus punya namanya trust factor.
Transfactor bentuknya gambar dan video, oke. Dan teman-teman bisa buat sampai 7 kategori. Sederhananya adalah paling banyak kalau ada yang bilang produk kita mahal atau ragu-ragu, biasanya kita fokus di social proof doang. Kita cuman ngasih testimoni doang atau rating Google doang. Nah, itu baru satu kategori, teman-teman. Nah, untuk bikin calon pembeli, terutama yang belinya di online, maka jangan social proof doang yang lu bikin gambar dan videonya. Oke, lu bisa juga kasih bukti. Ya, kali-kali misalkan kasih bukti orang transfer. Alhamdulillah Bu, tadi baru ada yang pesan juga 3 box ke Sumatera, ke Tangerang, ke Depok misalkan. Ya, itu namanya bukti transferan. Atau ngasih lihat kita lagi packing, atau ngasih lihat resinya lagi di print. Nah, itu namanya trust factor. Oke, jadi alat follow up-nya nggak cuma testimoni melulu. Oke, ya kayak gitu. Kemudian misalkan teman-teman pernah dapat penghargaan namanya award, kasih unjuk lah teman-teman pernah dapat penghargaan apa gitu. Atau sudah tersertifikasi halal BPOM ISO. Nah, itu bisa jadi untuk bahan follow up juga ya. Terutama buat yang pernah bilang mahal atau pikir-pikir dulu. Oke, ya ini contoh-contohnya. Oke, ya ini namanya customer list. Jadi kami ngasih lihat tadi contoh-contoh brandnya. Kemudian kalau yang teman-teman lihat di sini ya, alumni-alumni kami itu customer list masuk, social proof juga masuk. Oke, terus kalau teman-teman lihat misalkan di sini rating, nah itu namanya social proof. Ya, seperti itu. Itu namanya trust factor. Nah, ini materi yang saya paling suka nih ya, karena jadi bahan follow up itu berasa banget efeknya buat naikin closing pakai trust factor. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini 6 tahapan closing, cuman saya skip aja. Saya fokus di sini, nih ya teman-teman. Silakan difoto dulu kalau misalkan mau. Ini tips follow up dari saya. Ya, ini tips follow up dari saya. Nah, tipsnya teman-teman, kalau teman-teman mau follow up, terutama yang jualannya di WhatsApp, follow up sampai 4. Oke, yang pertama follow up sampai di blog. Ya, jadi kalau lu belum di blok sama calon pembelinya, lu follow up sampai kiamat. Ya, follow up. Gitu. Tinggal main kuantitas dan kualitasnya ya, gitu. Yang kedua, follow up lah sampai di komplain. Ya, sampai di komplain. Jadi kalau lu belum dimarahin, ya tolong Mas Mufli jangan WA saya lagi ya, saya keganggu nih. Mas BC saya terus tiap minggu. Ya, selama kita belum dikomplain, selama lu belum diblok, maka follow up terus gitu ya. Yang ketiga, follow up sampai closing. Yang keempat, follow up sampai dikasih rekomendasi. Nah, kayak gitu. Mas Dandi, gimana cara follow up-nya? Nih, 3 tips dari gua, guys. Ya. Yang pertama adalah kalau follow up, bubble chat-nya minimal 2. Kadang orang follow up tuh cuma 1. Kelihatan banget lu pakai template, oke, maka pakai 2 bubble chat. Jadi pertanyaannya minimal lu pisah, guys, di bubble yang kedua. Jadi ibarat kata follow up, kadang kan gini doang ya, satu template. Nah, gua nggak rekomen banget template banget tuh. Ya. Maka tipsnya adalah bubble 1, bubble kedua. Nah, itu yang gue maksud. Inilah yang disebut dengan 2 bubble chat. Gitu ya. Terus kita harus punya interval dari follow up pertama ke follow up berikutnya mau kapan. Ya, jadi ibarat kata gue tarik garis dari follow up 1 ke follow up 2 ke follow up 3. Teman-teman harus bikin durasinya. Misalkan per 3 hari sekali, 1 hari sekali, seminggu sekali. Bikin. Untuk lo ukur guys. Itu ya. Kalau belum closing ya tadi follow up terus. Ya, itu tips follow up-nya. Oke, masih ada 5 menit. Nah, terus ini tips buat teman-teman semua yang jualan di WhatsApp mau lebih terpercaya lagi. Nah, maka ada 13 checklist. Ya, terutama yang pakai WhatsApp bisnis ya. Mohon izin kalau yang pakai WhatsApp personal ini nggak ada. Oke, ya profilnya diganti, backgroundnya, ya namanya jangan yang alay gitu ya. Apa namanya hamba Allah gitu, atau namanya aku selalu cendili gitu, jangan ya. Namanya yang representatif gitu. Ya, nah tapi dari saya teman-teman concernnya ada di sini ya di katalog. Oke, buat teman-teman yang belum tahu sekarang katalog WhatsApp itu bisa pakai video. Ya, jadi lebih keren, nggak cuman gambar doang. Ya, nah itu tips dari saya teman-teman untuk checklist di WhatsApp bisnisnya. Oke, terakhir buat bikin orang beli lagi ada 9 cara. Silakan mau yang foto atau screenshot. Jadi ini 9 cara yang biasa kami lakukan biar repeat ordernya itu naik. Ya, ini paling standar ngasih reward, kemudian kita nge-share pengalaman mereka, terus kita targetin lagi, ya minta mereka review, kasih selamat ulang tahun, dijualin lagi upselling, jualin lagi barang yang lain, ajak kerjasama, ya atur hubungan terus, ya biasanya kayak gitu. Oke, ya, itu untuk ya.
Oke, terus ini tipsnya buat teman-teman yang ingin seharian ya, buat yang dapat tips. Kak Dandi, kalau gue pengen fokus tiap hari itu produktif gimana? Nah, ini tipsnya yang biasa kami lakukan. Tiada hari tanpa bikin konten, guys. Yang kedua adalah rajin posting, minimal sehari sekali. Apalagi buat teman-teman yang masih baru, ya. Yang penting lo eksis dulu, tapi postingnya yang becus gitu ya. Jangan asal posting ya. Postingnya apa Kak Dandi? Postingnya trust factor, postingnya lead magnet. Atau satu lagi, postingnya adalah edukasi. Kak Dandi jualannya di mana? Ya kali-kali lo boleh selling lah gitu ya gitu. Ini kalau mau jangka panjang itu posting. Yang ketiga, teman-teman aktivitas hariannya jangan lupa iklan. Tadi masih ingat ya, start dari 50.000 per hari udah bisa ngiklan. Oke. Yang keempat pasti tiap hari harus ada closing, jualan. Oke. Ya. Yang kelima, nah ini yang suka dianggap remeh, evaluasi. Oke. Cek lagi ya pas mau pulang ya. Evaluasi paling sederhana teman-teman ada tiga kalau mau dicatat. Yang pertama adalah calon pembeli. Itu ada berapa yang hari ini masuk. Kedua adalah ada gak yang hot atau prospek yang mereka tinggal transfer atau mereka bilang besok mau beli. Yang ketiga adalah ada gak orang yang akhirnya closing, new customer, atau ada gak yang RO. Nah, itu alat evaluasi paling sederhana. Nah, inilah 5 aktivitas harian yang biasa kami lakukan di online. Oke, seperti itu ya. Kesimpulan. Nah, alhamdulillah ya, habis ini habis ya. Kesimpulannya guys, ya terutama mungkin yang baru join atau di tengah-tengah tadi gitu ya, atau mungkin sakit perut harus ke toilet terus baru balik lagi gitu ya. Jadi kesimpulannya guys, kita bahas nih kurang lebih ya sejam 9 menit ini ya adalah dua hal. Ya, pertama tadi 4 fondasinya ya sesuai dengan webinar kita, orderan terus berdiri dengan digital marketing. Maka teman-teman bisa fokus di 4 hal setiap harinya ya. Produksinya ditingkatin, di-upgrade, dibikin lebih enak lagi. Oke. Yang kedua adalah lakukan promosi, kemudian closingannya harus terus bertambah ya, dan repeat ordernya juga harus meningkat ya. Sebenarnya ini mirip ya. Jadi ini bagian dari sini. Oke, seperti ini. Itu teman-teman nggak ada rahasia yang gimana-gimana. Kelihatannya sederhana, tapi saya sudah melakukan ini selama 16 tahun ya di berbagai bisnis saya. Jadi 4 hal ini yang jadi concern utama kami secara harian. Sederhananya ini 4 yang gua pantau setiap hari. Oke, gimana produk kita, apalagi yang bisa ditingkatin, ya fungsinya, emosinya, testimoninya. Oke, yang kedua promosinya. Oke guys, gimana hari ini? Ya iklan berapa budgetnya? Oke, gimana? Berapa yang masuk? Berapa yang keluar? Berapa yang nggak bagus? Ya, yang ketiga konversi. Ya, gimana caranya mereka closingin? Dan yang keempat, gimana? Hari ini ada repeat order nggak? Atau bulan ini sudah berapa yang repeat order? Berapa yang rekomendasiin kita? Gitu ya. Gitu. So itu teman-teman. Thank you. Makasih banyak. Mantap ya. Ya, saya doakan buat teman-teman semua yang hari ini masih stay ya buat belajar ya, apalagi siang-siang bolong kayak gini belajar ya. Habis ini saya masih ada 2 agenda Zoom lagi plus nganterin anak ya. Saya nanti baru selesai setengah 11 malam gitu ya. Harus semangat semua ya. Buat lo yang males-males ya, tahu diri ya. Ya, harus semangat terus ya karena Imam Syafi'i sudah ngabarin kita teman-teman, udah ngasih tahu kalau kita nggak sanggup nahan lelahnya ngikut webinar cuman sejam doang, males buat belajar tiap hari, harus sanggup nahan perihnya kebodohan. Ya, amit-amit. Ya, bahkan kalau saya tambahin lagi harus sanggup menahan perihnya kemiskinan. Kagak punya duit, bayangkan. Ya, yuk teman-teman semua, rajin belajar ya, biar tambah pintar, tambah kaya, tambah soleh, tambah bermanfaat. Makasih banyak, thank you Mas Mufli. Ya, saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Hehe. Coach Dandi. Sangat dari awal sampai akhir sangat energinya sangat terjaga ya, Coach. Ya, luar biasa. Saya juga tadi berasa kayak ikut 2 SKS, 3 SKS tadi malah. Karena jarang biasanya webinar tuh kayak nggak banyak yang dicoret-coret gitu ya. Ini tadi benar-benar kayak ada papan tulis nih depan saya nih. Wah, benar-benar diajarin gitu. Wah, luar biasa. Iya. Tadi ada beberapa tulisan yang coach sendiri gerakin pakai mouse ya, coach. Itu sangat sangat sulit mungkin kalau bagi saya sendiri Sorry, bukan belajar. pakai mouse, saya pakai pulpen. Oh, pakai pulpen. Oh iya ya. Pakai pulpen. Oh, sorry, Oh gue iya. profesional, bro. Harus ada Oh, boardnya. waduh, 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 luar biasa, luar biasa. Nggak ada kamera dari atas, coach, yang kelihatan gitu apa aja Oh, ya enggak ada. perangkat-perangkat yang ada ya. Murah kok teman-teman, ini cuma 500.000 ya, biar lebih Gimana? enak.
webinarnya. Oke, Coach. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kalau lewat kolom chat. Coach, ini Oke. enaknya apakah saya bacain atau saya kirim aja pertanyaannya, Coach? Soalnya tadi kan ada Eh, beberapa yang Coach screenshot ya, tadi ya. ya, Baiknya, ya. Kalau dari saya sih mungkin Mas Mufli bisa pilihin Mas mau yang mana mungkin boleh ya, atau oke. gimana gitu mungkin Panitia udah pilihin ini, Coach. Tinggal ah, ah, enaknya boleh mau saya bacain atau saya boleh. kirim ulang Tapi lewat yang chat. tapi yang resen ada tiga nih. Iya, Kayak iya, gimana iya. nih bro? Iya, nanti nanti berurutan, Coach. Nanti 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 Oke. akan gantian. Oke. Oke, untuk yang pertama mungkin yang raise hand dulu ya. Di sini ada yang udah dipilih sama panitia ini ada dari Kak Armi Yunaldi. Oke, halo Kak Armi Yunaldi. Halo, selamat sore, Coach. Oke, Sore silakan. Armi. Ya, kenalkan saya Armi dari Tangerang. Wih, Kebetulan, sama Tangerang. ya saya Tangerang, Tangerang Banten. Cuman asli Sumatera sih sayanya. Oke. Ya. Kebetulan pertanyaan saya tadi udah saya tulis juga di kolom komentar ya, Coach Gimana ya. belum gue baca. Uh, hmm, di mana pertanyaan saya itu tadi, nah, bagaimana efektivitas dari digital marketing yang dijadikan sebagai media promosi utama, terutama pada usaha yang baru gitu kan. Nah, bagaimana bagian mana yang paling utama perlu diperhatikan dalam hal tersebut agar fondasi marketingnya kuat dan mampu sustain gitu. Tapi saya ada pertanyaan kedua ini kalau boleh Coach gitu kan. Yang kedua itu berkaitan tadi dengan slide Coach yang berkaitan tadi yang bagaimana orang itu interest dengan produk kita. Yang pertama itu tadi dari fungsionalnya, kemudian Oke. yang kedua itu kan dari emosional gitu. Nah ini Ya. lagi-lagi saya kaitkan dengan usaha yang baru gitu kan, di mana kalau emosi ini biasanya ini kalau menurut saya pribadi ya, nah ini emosi itu baru bisa muncul biasanya untuk produk-produk yang udah lama atau brand-brand yang udah dikenal banyak khalayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang baru ini bagaimana untuk menumbuhkan emosional ini bagi para pelanggannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wow. Baik. Langsung jawab apa gimana nih, Langsung aja, Coach. Kak Mufli? Langsung, Coach. Oke. Boleh gak gue jawabnya pakai share screen lagi? Boleh, boleh, boleh. Aman ya? Sangat boleh. Oke, siap ya. Malum nih, hobinya coret-coret ya kan? Oke, siap. Sip. Oh, ini beda yang tanya ya. Oke, bentar. Tadi ada dua pertanyaan ya dari Army ya. Dari Army, Tangerang tapi asli Sumatera. Wih, mantap. Ya, gue ke Sumatera baru ke Lampung sama Medan. Masih dikit gue jalan-jalannya ya. Aduh ya, semoga ada undangan ke Sumatera. Oh, salah ya. Oke, siap. Army tadi nanya dua ya. Sebenarnya tadi nanya efektivitas ya. Mi, gue boleh tahu gak lu jualan apa, Mi? Saat ini kalau untuk produk pribadi sih kebetulan sedang tidak ada coach gitu kan, lagi mempersiapkan. Hanya saja saat ini saya sedang membantu untuk penjualan produk dari kakak saya dan itu Oke, produknya itu kayak bahan makanan gitu. oke. Bahan makanan apa? Bisa lebih spesifik gak? Bahan makanan yang umumnya untuk masak di dapur lah coach. Oke, di dapur ya. Baik. Halal, non halal atau campur? Em, Kalau kita sih halal, namun kita sebenarnya kalau untuk produknya secara ini kan halal, tapi kita Iya, memang iya. belum ada label halalnya, intinya gitu Hmm. sih. Aman, aman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Oke. Sip. Baik. Gue jawab singkat aja ya. Karena kamu juga belum melakukan. Cuman gampangnya begini ya. Gampangnya gini. Oke. Hal pertama justru yang harus kamu lakukan adalah kamu harus punya dashboard, Army. Ya, karena banyak dari kita udah mulai serius digital marketing, tapi kita kagak bikin dashboardnya. Oke, ibarat kata nih ya teman-teman semua kalau lihat layar saya, kelihatan nggak ya di eh, apa? Kelihatan nggak sih gue lagi pencet baterai gitu? Kelihatan nggak Mas Mufli atau Army? Kelihatan Kelihatan, nggak? kelihatan, Kelihatan kelihatan. ya? Gue lagi pencet baterai, lagi pencet indikator WiFi gitu ya. Nah ini namanya dashboard. Jadi saya bisa lihat, oh baterai gue tinggal 95%, oh WiFi-nya connect kemana gitu. Nah ini namanya dashboard.
Nah, jadi buat teman-teman semua di sini ya, apalagi yang kayak, aduh Kak Dandi, gue baru mulai bisnis 2-3 bulan misalkan. Gimana ya cara mantaunya biar bener-bener lebih termotivasi lagi. Nah, maka kita buat di sini teman-teman adalah channel. Oke, channelnya teman-teman jualan di mana aja. Misalkan jualan di WhatsApp, oke, jualan di Instagram, jualan di TikTok, misalkan, jualan misalkan di marketplace ya, misal ya saya tulis nih ya, di mana lagi teman-teman jual, misalkan punya toko offline di misalkan di saya taunya di Metro gitu ya, Metro Lampung gitu misal, oke, nah maka dibuat kayak gini guys, dibuat kayak gini, oke, jadi kita track semua, lu jualannya di mana ya, oke, jualan di mana. Yang kedua, track yang pertama nih, yang kamu harus track Army dan teman-teman semua adalah leads. Apa itu leads ya? Calon pembelinya. Oke. Nah, maka track calon pembelinya di WhatsApp udah ada berapa ya. Misalkan di WhatsApp ada 100, dari Instagram masuk 20, dari TikTok misalkan ada 30, dari Shopee misalkan ada 10 yang ngechat, misalkan toko offline yang datang 10. Nah, ini kita bisa buat namanya adalah akumulasi, oke, atau laporan ya, laporan laporan. Jadi misal kita jualan dari tanggal misalkan ya dari 1 Januari 2025 misalkan sampai misalkan hari ini tanggal 25 ya, 25 Juni 2026. Nah, makanya akumulasinya Mas Army dan teman-teman yang lain. Jadi udah berapa calon pembeli yang terkumpul? Oke, dikumpulin di sini. Nah, yang kedua setelah leads, kita harus punya dashboard namanya adalah prospek. Oke, apa itu prospek? Ya, yang tinggal transfer misalkan. Ya, atau saya tambahin satu lagi deh, ya, biar agak lebih ini. Namanya hot. Oke, yang udah tanya tapi yang udah tanya-tanya tapi belum beli, gitu. Itu namanya hot. Nah, seperti ini. Oke, jadi misalkan WhatsApp udah punya 1.000 yang nanya, IG berapa gitu. Yang WhatsApp yang hotnya misalkan ada 100, yang prospeknya misalkan ada 20. Nah, satu lagi dashboardnya adalah pembeli baru ya atau new customer. Berapa yang udah beli? Oke. Satu lagi ditambahin adalah repeat order. Nah, kayak gitu. Jadi ini teman-teman dasarnya kita melakukan digital marketing. Dicatat dashboardnya ya, kayak gitu ya. Ini itu dulu ya, karena takutnya saya jawabnya terlalu lama. Terus tadi yang kedua nanyanya, aduh gue tadi lupa nanyanya apa ya. Tadi kan digital marketing. Yang berkaitan dengan ini coach tadi apa sih namanya tadi kan untuk produk itu kan yang pertama kan ada fungsional, yang kedua itu kan Oh iya, gimana caranya ya, emosional ya? Oke, iya. oke, memunculkan ya emosional ya, atau kalau bahasa lain adalah ya terasa manfaat produknya ya, sama manfaatnya walaupun jauh. Oke, oke. Sederhananya, untuk memunculkan emosional, kamu harus main di copywritingnya. Berarti mintanya nanti sama AI yang emosional. Oke. Yang kedua adalah modelnya. Misalkan di sini kamu pakai orang. Oke. Yang ke, apalagi yang kamu bisa lakukan? Suasananya, oke. Ya, musiknya, oke. Warnanya, ya, kayak gitu. Jadi harus dimainkan emosionalnya. Oke, contoh ya, apa itu emosional? Contoh, coba kalau gue ngisi webinar, dari tadi awal suaranya kayak gini loh. Assalamualaikum guys, salam kenal. Hey, gue Dandi, gue happy banget ketemu lo pada ya, gitu. Ya, jadi kita harus semangat guys, gitu. Nah, lu pasti pada bete ngantuk gitu. Nah, itu harus memasukkan emosional. Ya, ini panjang banget. Cuman pada intinya, kalau kamu mau ada kesan emosionalnya terus, maka ya masukkan paling nggak 5 ini. Ya, gitu. Jadi lu jangan cuman moto bumbunya doang gitu, tapi masukin copywriting emosionalnya, modelnya, suasananya, musiknya, warnanya ya. Gitu ya. Semoga cukup menjawab ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pada mau nanya lagi apa ya? Mungkin bisa DM gua gitu di IG gitu ya, atau mungkin nanti gua kasih nomor WhatsApp-nya ya kalau mau nanya gitu. Ya, itu Boleh mungkin coach. Mas Mufli. Ya, siap Ya, Armi. terima Apa? kasih coach, terima kasih atas Oke. jawabannya. Ya, gue takut dimarahin panitia kelamaan lah. Oke, Coach. Kita dua pertanyaan lagi ya, Coach. Satu nanti pertanyaan langsung Siap. dari Kak Aldi, satu lagi nanti dari kolom chat. Oke.
Untuk pertanyaan yang ketiga, tadi yang pertama soalnya kan Kang Indra udah pertama tadi ya. Ini yang ketiga Kak Aldi. Oke, silakan kepada Kak Aldi memberikan akses. Oke, Kak Aldi apakah ada suaranya? Yo Aldi, sikat. Suaranya belum kedengeran nih, belum tersambung. Oke. Oh, Nah, loh. Suaranya nggak kedengeran Aldi. belum Sudah belum Pak, Kak Aldi. Oke, udah kedengeran. sudah Pak. Sudah. Udah. Ya Oh, tidak, udah saya Philip. Silakan. izin Pak Dandi, saya Aldi Sunbeo dari Janto Kayaki. Mohon izin Pak, saya bergerak di jasa perbaikan perawatan bil. Nah itu sangat sulit untuk pakai strategi core over. Itu kan kalau kita pakai Oke. harganya di atas pasar ya Pak ya, karena menyesuaikan dengan kualitas layanan dan fasilitas juga. Nah dipakein pakai lead magnet, kayak dikasih diskon lah, atau sama kayak strategi-strategi biar customer tuh tertarik ya sama kita. Apalagi Oke. sekarang tuh customernya mendang-mending ya kadang mendang-mendingin dari harga spare part di online atau dari toko sebelah. Nah, dan Oke. kalau follow up terlalu lebih sampai di blog, apakah itu bisa bikin dampak negatif? Contohnya ngulas di Google Bisnis atau bilang ke rekan kerjanya atau saudaranya, wah ini berisik bengkelnya suka follow up. Nah, apakah itu bikin jadi was-was, weh? Gimana itu Pak solusinya? Oke. Baik. Thank you Aldi. Oke, kalau ini gua nggak usah pakai slide lah jawabnya. Baik, Aldi. Tadi kamu masih ingat ya, kan follow up itu ada 4 ya, sampai di blog, sampai di komplain, sampai closing, atau sampai dikasih rekomendasi ya, atau empat-empatnya bisa terlakukan. Oke, mindset yang pertama ya, mindset yang pertama Aldi. Kamu bisa cari di mana orang jualan nggak ada follow up. Oke, mungkin susah. Ya, jadi bisa dibilang semua orang jualan pasti ada follow up. Ya, mungkin sederhananya gitu. Ya, apa yang membedakan? Yang pertama pasti kualitasnya Aldi. Ya, jadi kamu bukan fokus untuk saya follow up apa enggak. Itu pertanyaannya udah kamu buang. Kamu pasti follow up. Nggak mungkin nggak follow up. Karena kenapa? Ya, sederhananya gini. Ya, sederhananya gini. Semakin mahal harga produk, semakin mahal harga produk, biasanya orang tidak akan langsung beli di chat pertama, di telepon pertama, di kedatangan pertama. Pasti dia butuh mikir-mikir, butuh diskusi, komparasi, apalagi harganya makin mahal. Oke. Yang kedua, misalnya kamu jasa. Ya, kamu pasti butuh follow up. Ya, jadi concern kamu adalah bukan follow up atau tidak, pasti follow up. Oke. Maka fokusnya di mana? Di kualitas. Nah, berarti Kak Dandi, berarti kalau saya belum closing, saya kurang di mana? Nah, maka kamu bahan follow up-nya, makanya bukan di price list, bukan di gimana Kak, jadi apa enggak, gimana Kak, kapan datang, bukan itu. Ya, itu di step sekian. Oke, maka bahan follow up paling pertama kalau tadi kamu nyimak ya secara utuh namanya trust factor. Jadi kalau mereka masih mikir-mikir, maka yang kamu kirimin trust factor terus. Oke, testimoni dari yang mobilnya kebaret jadi rapi, testimoni dari orang yang habis tabrakan misalkan mobilnya gitu ya. Tadi kalau nggak salah kamu yang mobil kan repair ya, kayak gitu. Ya, jadi dan kata kuncinya adalah harus berkorelasi, harus tepat. Jangan dia maaf ya, mobilnya mobil murah harga 200-300 juta, tapi kamu kasih testimoninya yang orang betulin pakai BMW misalkan. Ya, jadi korelasinya harus tepat. Kayak gitu, Aldi. Ya, jadi banyak orang follow up, materinya nggak tepat. Ya, gitu. Jadi pertama jadi kontennya trust factor. Yang kedua kamu bisa kasih lead magnet. Yang ketiga edukasi. Ya, misalnya saya suka lihat ya, mengatasi baret-baret kecil cuman pakai cairan apa gitu hilang. Bisa coba di rumah DIY misalnya. Yang keempat baru jual. Nah, kenapa orang tadi akhirnya kesel di blog dan lain-lain? Karena isi follow up-nya adalah gimana Pak? Jadi Kak, gimana Pak mau beli gak? Gitu. Jadi follow up-nya adalah jualan. Ya, jadi sederhananya kalau di kami bahkan ya Mas Aldi, semakin mahal produk yang kami jual, bahkan kami ada waktu oke follow up-nya cuma sampai sekian, habis itu kami nggak follow up lagi selamanya gitu. Ya, gitu. Jadi menyesuaikan. Ya, sederhananya gitu. Jadi panjang, cuman intinya tadi kamu udah dapat ya, bukan soal tidak follow up atau tidak, pasti follow up, bedanya adalah di durasi. Oke, terus isi follow up-nya. Itu dulu ya. Coba kamu lihat tim kamu, jangan-jangan isi follow up-nya adalah gimana jadi beli gak Pak? Pak jadi kapan ke sini Pak? Promo lagi. Ya, orang bete.
Ya, gitu. Oke, semoga cukup menjawab Mas Aldi. Oke, terima kasih Bukan Coach. Aldi ya, Army ya tadi ya. Saya takut salah orang ya. Sorry, Aldi Eh, benar ya. yang Aldi ya, sebelumnya Army. Oke. Oke. Oke, Coach. Kita ke pertanyaan terakhir. Ini saya Siap. bacain dan Waduh. saya kirim juga di kolom chat dari Oke. Kak Niko Aprilia. Untuk Oke. promosi, baiknya lebih baik endorse selebgram atau lebih baik boost ads Instagram atau TikTok ya, khususnya untuk budget yang minim. Oke, Coach. Oke. Siap. Untuk promosi baiknya endorse atau boost ads. Ya. Maka teman-teman, pelajaran berikutnya yang bisa dicatat dari webinar hari ini adalah kalau ada dua hal yang baik, jangan pilih salah satu. Ya, pilih dua-duanya. Ya, misalkan contoh ya, misalkan Mas Mufli, maaf ya, misalkan belum nikah gitu. Kalau ditanya, Mas Mufli cari cewek yang cantik atau yang baik? Ya, ya, cantik dan baik lah gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya bagusan mana? Ya, bagusan mana? Boost ads atau endorse? Ya, saya akan bilang dua-duanya bagus. Ya. Terus Mas, gimana cara ngukurnya? Nah, lu harus coba dua-duanya. Oke, harus coba dua-duanya. Kadang kita masuk ke satu dilema, kayaknya saya mau ini dulu deh. Ya, padahal teman-teman, rumusnya adalah kalau di kami ya, lu eksplorasi dulu, ya, melebar dulu. Kalau udah satu dari lebar itu ketemu titik yang paling enak, baru lu ya eksploitasi ya. Jadi eksplorasi baru eksploitasi. Ya, terutama buat teman-teman yang belum menemukan winning campaign-nya. Oke, kok gue iklan boncos terus, coba endorse deh ya, coba gue partnership deh gitu, tes aja gitu, kecuali teman-teman udah yakin satu aja masih banyak yang hard di testing gitu ya. Nah ini saya izin share screen lagi 1 menit lah ya. Ini contoh ya, kita bicara endorse tadi ya, kita bicara endorse. Layar gue kelihatan Mas Mufli? Kelihatan, Coach. Kelihatan ya. Sip ya. Oke, siap. Tolong tolong bentar ya. Ya, sorry nih, gue lagi bawa anak soalnya hari ini ke kantor ya. Lagi pada libur sekolah ya kan. Oke ya, semangat semua yang masih pada jomblo ya. Oke, nah ini dia guys. Ini gue pernah dulu zaman-zaman gue pernah jual skincare juga guys. Ya, lu bisa lihat di sini waktu gue ngendorse. Oke, ya. Kalau gue ditanya, Mas Dandi sekarang gue mau ngendorse atau iklan? Kalau buat gue lebih gampang iklan. Oke, ini gue jawab subjektif lah. Gue akan lebih prefer iklan karena kontrolnya jauh lebih banyak. Oke, tapi kalau mau cepat, endorse biasanya bisa lebih gila dan lebih instan. Ya, contoh ya guys ya, sorry. Nah, lu bisa lihat, ini gue masuk 541 chat dalam 15 menit. Ya, itu karena gue ngendorse. Jadi ngendorse-nya lagi pas, jeger. Ya, 15 menit 541 chat masuk. Nah, iklan kayak gini nggak mungkin. Ya, kecuali iklan lu mungkin berapa ratus juta sehari gitu ya ke satu nomor CS. Tapi juga nggak mungkin juga kayak gini. Bisa kena banned juga. Ya, gitu. Nah, itu endorse oke, ads juga oke. Ya, jadi sehingga jawabannya adalah kalau mau kontrolnya penuh, maka iklan saran gua. Karena kontrolnya di kita semua. Oke, kita lebih banyak kontrol. Meskipun iklan kita bisa kena banned. Tapi kalau kita bentuknya adalah mau instan, kemudian juga kita apa nggak mau ribet untuk setting-setting iklan, maka endorse juga bagus. Karena lu cukup kasih produknya, kasih narasinya selesai. Ya walaupun nggak sesimpel itu juga sih. Gitu. Ya, jadi jawabannya dua-duanya oke, tinggal kontrolnya mau lebih banyak mana. Kamu yang lebih banyak kontrol atau dari orang lain yang banyak kontrol. Semoga cukup menjawab Mas Mufli. Oke, luar biasa, Coach. Harusnya sudah sangat menjawab ya. Karena kadang nggak bisa kita kasih jawaban yang istilahnya terlalu oportunis ya, Coach ya. Hmm, Pasti kita kasih jawaban yang realistis juga gitu kan. Nggak mungkin kita yes. tiba-tiba bilang, oh usah ads saja, aku udah sering ads gitu. Padahal belum tentu gitu kan. Ya, Coach, ya, luar biasa. Hmm. Semoga Kak Hmm. Niko Aprilia bisa mendapatkan jawabannya yang sangat lengkap ya. Kak Niko, tadi udah dibalas juga. Oke, luar biasa, Coach. Kita udah di penghujung acara nih, Coach. Udah Jadi habis. kita udah habis ya, Coach ya. Jadi di akhir biasanya kita ada closing statement nih dari Coach ya, Coach ya. Tapi sebelum closing statement nih, Coach, tadi kita ada pesan-pesan yang terakhir nih, Coach. Terakhir. Jadi ada terakhir nih, iklan terakhir ya, Coach ya, sebelum nanti Oh, closing statement ya, Coach ya. Oke, oke, Coach. Jadi dan para sobis semua, kita ada namanya Sobis. Jadi ini merupakan program affiliate bagi
para pelanggan dan juga bagi teman-teman yang ingin membantu jualan untuk mencari income tambahan. Jadi teman-teman bisa mendaftar Sobis. Jadi teman-teman bisa membantu berjualan untuk Sobat Indibis, untuk paket internet dan juga produk-produk digital dari Indibis. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan persenan ya istilahnya, dapat dapat cuan dari hasil penjualan affiliate ataupun dari Sobis yang teman-teman jual. Berapa banyak? Tergantung dari berapa banyak yang teman-teman jual. Kalau misalnya teman-teman bisa menjual banyak produk, banyak langganan, bisa mungkin jutaan ataupun puluhan juta dalam beberapa bulan gitu ya. Cara-caranya gimana Kak? Caranya adalah daftar melalui di sobis.indibis.co.id, kemudian pilih dan promosikan produk Indibis, lalu produknya nanti udah terjual lewat link Sobis, dan yang terakhir nanti teman-teman langsung mendapatkan persenan komisi dari Indibis itu sendiri. Yang jelas, semua ini tanpa modal dan bisa dikerjakan kapan aja. Terus juga didukung oleh Telkom Indonesia dan juga Indibis. Jadi teman-teman, caranya seperti kita berjualan affiliate, baik itu dari online shop. Jadi teman-teman tinggal klik linknya aja, bisa teman-teman share ke teman-teman yang mau berlangganan Indibis. Benefitnya sampai kapan? Benefitnya sampai paling lama setahun. Jadi kalau ada pelanggan dari teman-teman, nanti akan mendapatkan benefit paling lama setahun. Jadi dia sekali berlangganan, teman-teman dapat benefit terus selama setahun. Oke, itu aja. Terakhir kita akan mendengarkan closing statement nih dari Coach Dendi. Coach, karena ini Coach, peserta kita nggak hanya pelaku bisnis, tapi juga ada beberapa yang masih mahasiswa gitu ya kalau dari registrasi. Masih ada beberapa yang mahasiswa, ada juga beberapa yang pengen merintis usaha gitu Coach. Kadang butuh semangat itu Coach, biasanya yang dibutuhkan Coach. Karena kalau dibilang butuh apa Kak? Butuh apa Kak? Ya pasti butuh modal gitu Coach ya. Mungkin yang bisa kita salurkan adalah butuh semangat. Jadi di closing statement ini kita coba dengerin nih kata-kata penyemangat dari Coach agar teman-teman yang mau mulai bisnis bisa makin semangat, dan yang udah menjalankan bisnis tetap semangat dan tetap konsisten menjalankan bisnis. Oke, Coach, silakan. Maaf, Coach, masih ke mute, Coach. Oke, sorry, terlalu Oke, semangat ya. harus Oke, silakan, Coach. Ya, terima kasih teman-teman Showbiz ya, teman-teman Indibis dari Sumatera dan pusat juga, dan buat mungkin sponsor yang lain ya. Pertama itu ya tadi soal internet ya, teman-teman. Jadi saya mau menutup tentang sesi kita ini bahwasanya tiga hal ya, teman-teman, tiga hal. Yang pertama adalah ya buat teman-teman di sini yang mungkin masih mahasiswa ya, saya pun sama, saya memulai waktu 2010 saat saya semester 6 ya gitu. Jadi hal pertama yang bisa dicatat adalah teman-teman, tidak semua yang mau kita dapatkan itu harus dapat sekarang, tapi kita harus ngelakuin dari sekarang ya gitu. Jadi kalau teman-teman semua pengen punya bisnis, maka harus dicicil dari sekarang, nggak usah nunggu lulus. Oke, ya, jadi mulai dari sekarang. Kadang aku sukanya produksi, nggak suka jualan. Berarti lu suruh orang yang jualan. Oke, fokusnya produksi aja. Kadang aku sukanya jualan, tapi aku nggak bisa bikin barang. Berarti kamu tinggal cari orang yang punya barang. Fokus kamu jualin, promosiin. Ya, sesimpel itu. Kadang aku pengen mulai, tapi nggak punya duit. Wahai Ferguso, ya sekarang usaha itu nggak perlu lu pakai duit, ya banyak sekali yang bisa kita pakai ya. Tadi bahkan kita jadi affiliate aja di sini udah penghasilannya banyak, guys. Ya gitu. Jadi eh, nggak usah banyak alasan. Intinya lu mulai dulu aja. Ya tadi poinnya dua. Kalau nggak suka untuk bikin barang, pakai barang orang lain. Fokus lu berarti promosi. Kalau lebih sukanya produksi, berarti kamu produksi yang terbaik. Oke, tapi suruh orang lain yang jualin. Jadi kamu tinggal eksekusi aja. Jadi nggak ribet ya gitu. Jadi mulai dari sekarang ya, karena saya pun mulai dari semester 6. Itu. Terus buat teman-teman yang udah mulai usaha tapi mungkin masih sendirian ya, masih jadi Superman gitu ya. Maka saran dari saya adalah beres dari webinar ini ya, buat teman-teman nih ya yang masih usahanya masih baru, saran saya langsung hire satu karyawan. Oke, naikin kelasnya, rasakan upgrade dari yang namanya jualan, ya, dari yang namanya dagang jadi bisnis. Ya, karena inti dari bisnis cuma dua,
ada yang jalanin, bantuin, dan ada sistemnya. Ya, gitu. Jadi tantang diri teman-teman buat naik level. Karena pasti di sini teman-teman yang udah punya usaha, yang sendirian, pasti pengen mikir gimana caranya omset naik. Nah, gampangnya ya punya karyawan satu, tes, uji mentalnya. Bikin aja dulu. Oke, gue kita yang ketiga, teman-teman. Jangan berpikir bahwasanya online itu yang terbaik. Oke? Karena online dan offline itu seperti tangan kanan dan tangan kiri. Dua-duanya bagus. Oke, jadi fokusnya bukan cuma sekedar salah satu. Oke, kalau teman-teman yang offline-nya udah bagus, maka saran saya online-nya juga dibagusin. Oke, biar dua-duanya makin aktif. Oke, tapi kalau teman-teman online-nya udah bagus, tapi offline-nya masih kurang, offline-nya juga dibagusin. Ya, karena sekarang bukan lagi multi channel, tapi omni channel. Ya, omni itu berarti semuanya terhubung, teman-teman. Offline to online, online to offline. Ya, kadang kita lihatnya di online, belinya ke offline. Kadang lihatnya offline, belinya di online, gitu. Ya, jadi dua-duanya bagus. Gitu ya. Jadi tetap semangat, belajar terus ya karena banyak banget webinar-webinar kayak gini, teman-teman. Bahkan kita ikutnya gratis, ilmunya oke, ya. Gitu. Jadi saran saya jangan pernah berhenti belajar. Ya gitu karena tadi Imam Syafi'i ya mohon izin ya karena saya muslim jadi pakainya muslim gitu ya, kita harus sanggup terus belajar ya, bahkan saya masih belajar terus teman-teman ya. Sebulan lalu aja saya habis ikut pelatihan AI 12 juta ya di Surabaya 2 hari gitu ya, jadi belajar terus ya, jangan pernah ngerasa puas ya, jadi punya duit belajar lagi ya, minimal jadi affiliate lah di sini ya. Ya biar kita makin belajar ya gimana caranya jualan yang berkualitas dan juga bisa berkesan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah kata ya karena semuanya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kalau teman-teman masih mau nanya mungkin ya izin kalau boleh nanti saya mungkin naruh nomor WhatsApp saya sama naruh IG saya ya kalau teman-teman mau tanya, insya Allah ya saya jadi teman diskusi untuk teman-teman. Kalau belum balas berarti cuma satu, gua lagi ngisi webinar atau gua lagi tidur ya. Gitu aja. Thank you teman-teman dari Indibis Sumatera, teman-teman dari Showbiz semua. Thank you Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach kata-kata penyemangatnya. Semoga benar-benar bisa diambil hikmahnya gitu kan. Terutama diambil ilmunya bisa diterapkan kepada kita semua sebagai teman-teman mahasiswa tadi ataupun teman-teman yang mau mulai usaha bisa Hidup mahasiswa. dipraktekkan ilmunya hidup mahasiswa. Oke. Dan untuk teman-teman yang pelaku bisnis tadi ya udah ada saran dari Coach kalau bisa tantang dirinya gitu kan. Hire 100 karyawan tadi ya Coach ya. Oke, hire karyawan gitu kan agar memang lebih menantang untuk memperbesar atau ekspansi bisnisnya. Mungkin itu saja penutup dari kami. Saya Mufli, mewakili Indibi Sumatera. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Dandi dan juga para sobis semua peserta webinar kita sore hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Coach izin ini nanti rekamannya akan kami upload ke YouTube ya Coach ya. Jadi kalau teman-teman mau Yap. nonton rekamannya bisa nanti ke YouTube-nya Indibi Sumatera. Dan juga nanti kalau mau nanya-nanya lagi tentang terkait materi atau tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan Coach Dandi boleh lewat DM ataupun WA dari Coach Dandi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen gangguin Coach Dandi, enggak gangguin ya mau nanya-nanya lah Coach ya. Mau nanya-nanya tentang ilmu bolehlah ke Coach Dandi. Oke. Terima kasih semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you, Coach. Berarti saya pamit kah? Ya, boleh, Coach. Nanti kan kami tutup juga. Oke. Izin ya guys, karena di sini Oke. baru sholat asar ya, saya jadi bisa langsung sholat asar. Thank you, makasih Kak Intan Oke. yang udah undang saya. Thank you, Mas Mufli, Thank you, salam Coach. kenal. Apalagi Thank you, Coach. teman-teman semua dari IDB Sumatera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Thank you, Coach wabarakatuh. Denny.